Halo, selamat sore sahabat-sahabat NH. Balik lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Dan kali ini spesial banget sore hari ini ya. Saya sudah ditemani sama dokter yang cakep banget ini ya. Semoga bisa bikin sahabat-sahabat NH jadi memperhatikan nih edukasi, sebenarnya edukasi apa aja sih yang perlu banget sahabat NH perhatikan mengenai serangan jantung. Karena biasanya serangan jantung ini kalau misalnya kita terkena atau rekan kita atau siapapun di sekitar kita terkena serangan jantung, itu udah pada panik terus nggak tahu apa yang dilakukan akhirnya. Karena ini yang bikin panik biasanya dokter. Ini dia, saya perkenalkan dulu, ada salah satu tim dokter dari National Hospital Heart Center ya. Ada Dokter Widiawan Priyo Pratomo, spesialis jantung dan pembuluh darah di bidang kardiologi intervensi. Halo dokter. Halo, Boleh selamat. disapa dulu dong dokter, sahabat-sahabat NH. Ya, selamat siang sahabat NH. Saya Dr. Widiawan Priyo Pratomo atau lo biasa dipanggil dengan Dr. Wiwit, spesialis jantung pembuluh darah dari National Heart Center. Oke, dok. Hari ini pasiennya banyak banget nggak, dok? Hari ini ada beberapa pasien yang kebetulan melakukan medical check up dengan saya. Oke. Jadi ini habis ini kayaknya langsung ke bawah ya, B1 ya. Jadi kalau National Hospital kalian pengen tahu mana sih NHHC ini, langsung aja ke lantai B1, nanti diarahkan sama teman-teman mau cari dokter Widiawan. Nah, langsung dianterin tuh. Oke, dokter. Tadi Yesus sudah sempat spill di awal ya bahwa kita akan membahas seputar serangan jantung, jantung koroner. Nah, sebelum itu dokter mungkin boleh jelaskan dok, apa sih itu serangan jantung? Ya, jadi kalau orang awam menyebutnya serangan jantung, itu sebenarnya lebih merujuk ke arah serangan jantung koroner. Jadi kalau serangan jantung koroner itu ada masalah yang serius di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah ini yang memberi makan, kemudian oksigen ke otot jantung. Di mana pada saat terjadi serangan jantung itu terjadi penyumbatan, bahkan bisa total ataupun ada penyempitan yang sangat kritikal pada pembuluh darah koroner tersebut, sehingga menyebabkan muncul keluhan-keluhan dan itu akan memicu risiko terjadinya suatu kematian apabila tidak dikenali dengan dini. Oke, kalau ngomong soal pemicu-pemicu dan lain-lain itu dok ya, gejalanya. Nah, gejalanya serangan jantung ini seperti apa dokter? Ya, hampir sebagian besar pasien-pasien yang menderita serangan jantung, terutama untuk kasus yang pertama itu sering tidak dikenali dengan baik oleh pasien. Keluhan utama atau yang terbanyak itu adalah keluhan nyeri dada. Tapi nyeri dadanya ini bukan nyeri dada yang tajam. Jadi seringkali nyeri dada yang terasa tumpul, terasa tertekan suatu benda yang berat atau bahkan tercekik di rongga dada. Dan itu bisa disertai penjalaran, apakah itu ke punggung, kemudian ke leher, atau beberapa pasien mengeluhkan adanya rasa kebas di lengan sebelah kiri, bahkan sampai ke tangan. Dan seringkali keluhan itu disertai juga dengan keluhan keringat dingin, mual, muntah, dan seringkali mirip dengan keluhan-keluhan seperti orang mah akut. Sehingga ini juga seringkali menjadi kendala untuk kita menegakkan diagnosis atau bahkan pasien untuk mengenali bahwa dia dalam posisi yang menderita serangan jantung. Ada beberapa pasien juga yang sampai keluar keringat dingin, basah semua badannya, yang dipikir itu suatu gejala masuk angin. Padahal itu adalah kondisi-kondisi yang mengarah ke suatu serangan jantung. Begitu. Oh, oke. Bagaimana bisa kita membedakan itu? Kalau dokter bilang tadi kan akhirnya sulit Iya, mendiagnosis karena hampir sama gitu ya dok ya, iya. mah akut, terus masuk angin, keringat dingin, seperti itu. Bagaimana kita sebagai orang awam, oh ini nih kayaknya ini serangan jantung atau hanya masuk angin seperti biasa? Bagaimana itu dokter? Ya, jadi apabila keluhan tersebut menetap atau bahkan progresif dalam waktu kurang lebih 20 menit, tidak ada perbaikan, bahkan mulai ada keluhan berasa mau pingsan dan sebagainya, itu harus waspada. Dan juga pada kasus-kasus yang seperti serangan mah akut yang tidak seperti biasanya, artinya kondisinya mungkin lebih berat, lebih membuat keluhan keringat dingin, mau pingsan, itu harus waspada. Ya, jadi kewaspadaan itu harus menginisiasi orang itu untuk segera ke pelayanan kesehatan sehingga ditegakkan apakah ini suatu serangan jantung atau tidak.
Oke dokter, itu kalau misalnya dia merasa ada yang aneh gitu ya, maksudnya udah tidak seperti Ya. biasanya, itu kan berarti udah waktunya nih, saatnya mereka ke rumah sakit. Tapi apakah ada dok penanganan awal sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk ke rumah sakit gitu dok? Ya, jadi pada pasien-pasien yang mengalami keluhan tidak nyaman di dada, nyeri dada, kemudian keringat dingin, yang pertama yang harus dilakukan adalah berusaha untuk menenangkan diri. Jadi diupayakan untuk tidak panik, karena semakin panik kita, maka beban jantung kita menjadi semakin berat. Mungkin akan lebih memperburuk kondisi serangan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, sebaiknya mencari pertolongan. Apakah pihak keluarga, teman dekat, atau bahkan pihak yang tidak dikenal untuk membantu mendampingi ke arah fasilitas kesehatan. Jadi nanti penanganan utamanya memang ada di fasilitas kesehatan. Tapi paling tidak kalau kita sudah aware bahwa itu kecurigaan mengarah ke serangan, jangan panik. Jadi segera ke fasilitas kesehatan tapi tidak boleh panik. Ya, ada beberapa obat yang mungkin bisa diminum, terutama pada pasien-pasien yang mungkin sudah sebelumnya didiagnosa menderita suatu penyakit jantung koroner. Biasanya mereka memiliki obat yang disarankan oleh dokter untuk ditaruh di bawah lidah, golongannya nitrat atau sedokat, itu bisa diberikan lebih awal sebagai pertolongan awal untuk mengurangi keluhan nyeri. Berarti ketika terkena serangan jantung, jika sudah ada obat yang diberikan, mereka mengonsumsi itu dulu sebelum Ya, ke rumah sakit ya dok ya? ya, Oke dokter, berarti ya sahabat-sahabat NH, ada baiknya kalau misalnya orang di sekitar atau sahabat NH sendiri mending tidak panik dulu, cari ya, pertolongan, baru dia langsung ke rumah sakit, di rumah sakit baru akan dilakukan penanganannya. ya. Nah kalau di rumah sakit sendiri dokter, penanganan serangan jantung di rumah sakit itu seperti apa dokter? Ya, jadi semua pasien-pasien dengan kecurigaan serangan jantung pasti larinya ke IGD ya. Kita Ya. sarankan selalu ke UGD, ke IGD karena di sana yang selalu pelayanannya ready 24 jam. Kemudian juga ada dokter yang selalu standby dan ready siap mendiagnosa 24 jam. Nah, ketika teman-teman hadir di IGD, maka akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan rekaman jantung, kemudian pemeriksaan darah, pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan ronsen. Dari situ akan diketahui apakah ini mengarah ke suatu serangan jantung atau bukan. Ketika itu sudah tegak suatu arahnya serangan jantung, maka akan dilakukan penanganan segera oleh teman-teman di rumah sakit di IGD. Itu dengan memberikan obat-obat seperti pengencer darah, kemudian juga akan ditawarkan opsi-opsi untuk dilakukan apakah perlu suatu tindakan untuk mengalirkan kembali pembuluh darah yang tersumbat atau bagaimana. Oke Seperti itu. dokter, itu penanganannya kalau di rumah sakit ya Ya, dokter ya pasti ditangani sesuai juga dengan apa yang dirasakan gitu. Makanya ada baiknya nih sahabat-sahabat NH jika merasa kalau ada sesuatu yang menjanggal juga yang aneh, yang semakin tidak biasanya dirasakan, mending langsung segera ya dok ya, ya, karena ini sangat-sangat kadang-kadang orang kalau udah panik udah nggak tahu mau ngapain dokter. ya. Nah, ya sahabat-sahabat NH, kalau misalnya udah merasa seperti itu, mending langsung cari pertolongan. Nah, setelah ngomong soal penyakit ini dokter, kita ngomong soal pencegahannya. Ada baiknya mencegah daripada mengobati ya dokter ya. Ya. Bagaimana pencegahannya ini dok? Ya, jadi mungkin ada satu hal yang perlu saya tambahkan Ya. tadi. Pada kasus-kasus yang pasien-pasien yang mengalami serangan jantung, nanti dari teman-teman IGD, dokter IGD akan menentukan apakah pasien ini memerlukan suatu tindakan yang sifatnya emergensi, Oke. ataukah memerlukan tindakan yang sifatnya urgent, ataukah bisa konservatif dengan obat-obatan. Nah, nanti dari situ kita akan melangkah ke tindakan berikutnya. Apabila memang pasiennya memerlukan suatu tindakan yang segera, apakah itu suatu tindakan pemasangan ring, maka harus dilakukan saat itu juga. Kemudian apabila ada opsi bahwa ternyata eh, kondisi fasilitas rumah sakit tidak memadai untuk dilakukan tindakan pemasangan ring, maka akan ada opsi pemberian obat-obat yang lain. Pastinya itu akan dijelaskan oleh teman-teman di IGD. Jadi pada pasien-pasien dengan kecurigaan serangan jantung, waktu adalah otot. Jadi semakin cepat kita melakukan tindakan, maka akan semakin banyak yang bisa diselamatkan. Seperti itu. Waktu adalah otot. Ya,
Jadi semakin cepat juga akhirnya semakin cepat dilakukan tindakan ya dok ya. Berarti teman-teman IGD ini juga mendeteksi dulu nih perlu dilakukan tindakan atau tidak. Apakah perlu dilakukan pemasangan ring. Kalau misalnya di rumah sakit tidak mewadahi berarti dirujuk biasanya dok ya. Oke, baik dokter. Dokter kalau ngomong soal serangan jantung dokter, ini gejalanya sebenarnya seperti apa? Apakah lifestyle? Bukan gejala, penyebab dokter. Nah, penyebabnya ini apa sebenarnya dok? Jadi teman-teman di sini juga bisa tahu nih kira-kira serangan jantung ini dipicu oleh apa? Ya, jadi pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung itu umumnya dia akan memiliki penyakit yang lebih awal, yaitu penyakit jantung koroner. Pada kondisi-kondisi awal mungkin penyempitannya ini belum total atau belum kritikal, tapi kemungkinan besar sudah ada gejala. Nah, bagaimana kita menentukan apakah memang dia sudah punya penyakit-penyakit jantung koroner sebelumnya? Ada beberapa pemeriksaan yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mendeteksi keberadaan penyakit jantung koroner secara dini. Apakah itu dengan melakukan pemeriksaan treadmill test, kemudian pemeriksaan USG jantung, pemeriksaan CT scan koroner, itu semua akan mengetahui kondisi penyakit jantung koroner yang diderita pasien sebelum terjadi serangan. Screening ya dok? Screening ya. Jadi tujuan utama memang kita menemukan penyakit itu sedini mungkin sebelum sampai terjadi kondisi serangan. Karena komplikasi penyulitnya pada waktu serangan akan sangat berkali lipat lebih berat dibanding pada kondisi yang stabil. Seperti itu. Oke, siapa sajakah dok yang harus melakukan screening? Apakah tunggu ada gejala dulu atau ya kita tidak ada gejala apa-apa, kita sehat tapi kita juga melakukan screening? Ya, jadi screening itu terutama pada pasien-pasien yang healthy people ya. Jadi kalau namanya screening itu pada kelompok usia yang sehat. Tapi dia sudah masuk ke kategori memiliki resiko. Nah, mana yang memiliki resiko untuk laki-laki terutama pada usia di atas 40 tahun. Kemudian apabila didapatkan riwayat anggota keluarga, apakah itu orang tua, saudara kandung orang tua yang memiliki penyakit jantung koroner sebelumnya, Genetik maka berarti ya dok ya? dia harus lebih aware. Artinya dia bisa memulai lebih awal untuk melakukan screening. Kemudian pada kelompok-kelompok yang memiliki gaya hidup yang kurang bagus, pasien-pasien yang merokok, kemudian suka makan yang fast food, junk food, itu juga harus lebih langsung awal. tertampar dokter. Harus lebih awal untuk aware bahwa kemungkinan apakah ada masalah dengan koronernya, sehingga dia disarankan untuk screening lebih awal. Dan pastinya pada pasien-pasien yang juga memiliki penyakit komorbid yang lain, seperti diabetes, kemudian penyakit hipertensi, penyakit kolesterol, dia harus lebih waspada bahwa dia memiliki risiko untuk keberadaan penyakit jantung koroner. Sehingga pada kelompok-kelompok ini disarankan dia lebih awal untuk melakukan screening atau pemeriksaan. Kemudian pada pasien-pasien dengan atau pada orang-orang dengan kecurigaan keluhan mengarah ke suatu penyempitan atau penyakit jantung koroner seperti nyeri dada, mudah sesek, dia juga harus melakukan pemeriksaan lebih awal. Apakah ini memang benar ke arah suatu penyakit jantung koroner atau ini bukan. Jadi seperti itu. Ya berarti mendeteksi lebih awal ya dok. Screening di National Hospital bisa sahabat-sahabat NH. Jadi kalau misalnya mau screening ya untuk healthy people ya nggak usah tunggu sakit dulu, kerasa dulu ada gejalanya baru periksa, jangan. Mending mumpung kita masih sehat ya kan, kita memeriksakan dari sekarang, mendeteksi apakah kita punya keberadaan penyakit jantung koroner atau tidak gitu. Mending screening di awal. Oke dokter. Dokter boleh kasih tips dulu nih buat sahabat-sahabat NH, closing statement buat sahabat-sahabat NH di rumah untuk episode kita sore hari ini. Silakan dokter. Ya, jadi untuk sahabat-sahabat NH, terutama pada kelompok yang sudah mulai berisiko terhadap jantung koroner, apakah dari faktor usia, kemudian faktor genetik, riwayat keluarga, kemudian adanya penyakit penyerta, maka harus selalu waspada lebih awal. Jadi sedini mungkin untuk melakukan deteksi dini dengan melakukan screening. Kemudian juga ketika mengalami keluhan menyerupai serangan jantung, kembali lagi jangan panik, segera mencari pertolongan dan sesegera mungkin menuju ke fasilitas kesehatan.
terutama yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti National Hospital, supaya penanganan serangan jantung bisa dilakukan sedini mungkin dengan risiko kematian yang seminimal mungkin. Saya rasa begitu. Siap, terima kasih dokter. Sahabat-sahabat NH, jangan lupa dokter Widiawan ini schedule-nya untuk booking appointment dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang. Terus di hari Rabu jam 7 sampai dengan jam 9 malam ya. Di National Hospital Heart Center. Jadi sahabat-sahabat NH kalau misalnya pengen tahu lebih lanjutnya bisa langsung DM Instagram kita atau langsung komen aja nih di YouTube. Jangan lupa juga ditanya apapun yang menurut sahabat NH, oh ini ada yang perlu dikonsultasikan, ditanyakan, bisa langsung share ke kita aja karena kita bakalan membahas, karena miminnya kita tuh cepet banget 24 jam langsung merespon sahabat-sahabat NH. Dok, terakhir nih karena kita kan juga baru nih launching kemarin kan National Hospital Heart Center. Nah, NHHC ini apa sih, Dok? Ya, jadi NHHC di sini kita ada sebuah tim dari beberapa macam dokter spesialis jantung dengan berbagai keahlian tersendiri. Kemudian kita membentuk tim ini untuk memberikan pelayanan yang paripurna, terutama di bidang pelayanan jantung dan pembuluh darah. Apakah dari sifatnya preventif, terapi, kuratif, hingga pelayanan yang advance seperti tindakan pemasangan ring, pemasangan device, dan nanti juga akan mengarahkan ke suatu pelayanan jantung yang holistik dan komprehensif, sehingga semuanya harapannya bisa dilayani di National Hospital Heart Center ini. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah itu tadi ya sahabat-sahabat NH, jangan khawatir karena di National Hospital Heart Center ini kita punya dokter-dokter yang terpadu, yang ahli di bidangnya dan juga fasilitas yang modern. Tentu saja juga sahabat-sahabat NH yang tadi dokter sudah bilang ya, kita punya calcium score. Nah calcium score ini paket apa aja sih? Nah itu screening, sahabat-sahabat NH bisa tahu yang ada di dalam calcium score itu apa aja, bisa langsung komen di YouTube kami, di DM Instagram juga boleh banget karena kita bakalan ngejelasin buat sahabat-sahabat NH yang memerlukan ini. Oke, dokter terima kasih banget sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol sama sahabat-sahabat NH di sini. Next kita bakalan bahas apa lagi ya, Dok? Kayaknya banyak yang perlu sahabat NH tahu ya, Dok ya. Nanti kita bakalan bahas apa, sahabat-sahabat NH juga bisa komen di bawah sini ya. Komen aja mau apa sih yang dibahas, edukasi materi kesehatan apa aja yang dibahas. Jadi kita bakalan bahas berikutnya. Oke, terima kasih dokter untuk waktunya. Terima kasih semua. Terima kasih buat sahabat-sahabat NH yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu cek kesehatan Anda di National Hospital Surabaya dan selalu cek sosial media kita dari Instagram, YouTube dan juga Twitter, Facebook, apapun buat cari tahu informasi apa aja sih yang ada di National Hospital Surabaya. Saya si Febrina pamit, selamat sore, bye-bye.